Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di indahnya Ramadan. Saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang masih sahur, ayo. Yang masih ngantuk-ngantuk, ayo. Sahur karena ini bagian daripada ibadah dan juga ini dapat pahala loh untuk sahur di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang saya kembali ke para jamaah dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa lagi yang mau nanya? Oke, boleh berdiri silakan ya sambil dada-dada di kamera, masuk TV, halo gitu ya. Silakan, dengan siapa? Perkenalkan nama saya Aisyah Al-Khairunida, Ustaz. Oke, silakan. Ustadz Abdul Somad nanti akan jawabnya. Baik. Ustadz, saya izin bertanya mengenai ketenangan hati. Kita kan sebagai generasi milenial tentu juga pasti pernah merasakan kegelisahan hati. Apalagi pada zaman sekarang, sering kita dengar dalam generasi milenial muncul istilah insecurity, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memanage hati kita dan pikiran kita agar tidak mudah diganggu dan tidak mudah diracuni oleh perasaan insecure yang terkadang bisa menurunkan motivasi dalam diri kita. Itu saja. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih. Ini generasi Z banget ini ya, insecure nih sering sekali kita dengar. Silakan, Uas, boleh dijawab, Uas. Jadi kalau yang bertanya ini generasi Z, ya beda dengan generasi M. M ini mak-mak. Mama, nanyanya beras gitu ya Ustaz ya. Nanyanya beras. Yang merusak dan mengganggu itu adalah pikiran. Makanya banyak rumah-rumah spiritual menawarkan bagaimana how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran. Diajak pikiran ini untuk berhenti berpikir. Diajak untuk mendengarkan suara kicau burung. Masuk ke dalam ruangan itu tiba-tiba mendengar suara kicauan burung. Yang burung asli pun nggak ngerti. Karena itu burungnya burung palsu. Diajak untuk mendengar suara gemerici air terjun. Supaya pikiran ini diajak untuk mengulang-ulang satu kata, entah itu nama siapa, dia pun tak tahu. Yang penting bagaimana supaya pikiran ini berhenti. Karena pikiran ini bekerja terus. Islam tidak mengajak kita untuk mendengar kicau burung, gemerici air, aromaterapi. Itu tidak dilarang. Tapi dengan berzikir, maka pikiran ini langsung tunduk kepada yang menguasai pikiran. Yang menundukkan pikiran. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, Assalamualaikum Pak Kiai, gimana nih saya stres, depresi. Kata Kiai, Ustadz, Tuan Guru, baca Quran. Kenapa? Di saat orang membaca Al-Quran, maka pikirannya ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Otomatis pikiran itu terhenti. Jadi kalau ada orang menawarkan kita untuk tenang, lalu dia katakan pikiranmu berhenti, berarti kita gila. Hanya orang gila yang pikirannya berhenti. Berarti kita mabuk, sakau. Makanya orang suka pakai narkoba, minum khamar. Kenapa? Dengan dia mabuk, dia terbang ke awan, pikirannya berhenti. Orang yang berzikir, pikirannya tidak berhenti. Tapi pikirannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap dengan kesadarannya. Kita pergi kepada Habib, kata Habib banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat itu pikiran sedang tunduk. Kalau tidak dia terus, dia nakal, dia jahat. Kamu yang sama-sama kuliah, kamu yang sama-sama di kampus kamu, nilai kamu lebih tinggi, kenapa dia lebih dulu nikah? Kenapa dia lebih dulu kerja? Kenapa sukses? Kenapa begini? Kenapa begini? Maka itu semua ditenangkan dengan zikir kepada Allah. Kalau orang paham hakikat zikir, cuman terkadang banyak orang belajar zikir menurut etimologi, zikir menurut terminologi, zikir, tapi nggak pernah berzikir. Berapa banyak orang hafal doa makan, tapi lupa baca doa makan.
Berapa banyak orang hafal doa masuk WC, toilet, tapi nggak pernah baca doa. Yang ingat malah anaknya. Berarti kita tidak berzikir. Maka saya ketemu dengan Syekh Najmuddin Al-Kurdi di Kairo. Kata beliau tidak lagi berzikir pakai tasbih. Di sini kami tidak pakai tasbih, tidak dihitung. Jadi bagaimana Syekh? Pakai nafas. Jadi nafas itu Allah. Saat ditarik Allah, saat dihembuskan pun Allah. Tapi yang namanya manusia kita kan lupa. Nanti begitu ingat, balik lagi. Jadi tidak ada yang kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Berisi terus. Nah, jadi kembali kepada zikir, jangan hanya sekedar cerita zikir tapi kita berzikir. Berzikir mulut, berzikir hati. Connecting antara mulut dan hati. Tapi kadang-kadang mulut kita sambil ngobrol cerita, hati kita jangan sampai putus berzikir. Hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran jahat. Kalau tidak, ketenangan kita cuma sampai tidur. Dan tidur pun terganggu oleh pikiran. Berapa banyak orang jam 2 malam terus mata tidak bisa tertidur. Kenapa? Karena pikiran. Akhirnya kena penyakit insomnia. Gara-gara pikiran. Pikiran ini yang jahat. Maka kalau dipraktekkan zikir itu, insya Allah pikiran akan tenang. Kalau belum tenang, berarti zikirnya belum kuat. Ada yang harus dikoreksi di situ Ustaz ya. Betul. Baik.